Apalagi kadang-kadang kalau sudah mendekati pemilihan umum pilkada itu, pada umumnya calon-calon pemimpin itu merekayasa pencitraan supaya dianggap oleh orang itu orang baik, orang bela rakyat, lalu membuat pencitraan. Semua pemimpin yang merekayasa pencitraan itu jelas pemimpin munafik. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Lagi nyantai. Ini saya di luaran. Inilah. Ini pemimpin. Nanti ada video dari siapa ya? Kiai lah. Dia ini bisa dibilang kiai terkenal. Tapi saya tidak mengomentari tentang ceramahnya. Bagus ceramahnya. Saya hanya mau apa ya? Dari pikiran sendiri. Seorang pemimpin itu pasti punya tanggung jawab yang sangat besar karena dia menggerbong orang banyak, gerbong berjuta-juta orang banyak yang di bawah. Makanya tidak asal. Soal ada pemimpin yang misalkan munafik atau apa, tentu ada. Bahkan mungkin kita, kalian dan lain sebagainya saat ini, kemarin atau kapan saja juga masuk dalam ciri-ciri atau kategori orang yang munafik. Saat kita riak saja, itu kita sudah masuk kategori orang munafik. Munafik itu bahasanya tuh simple, beda dengan yang aslinya. Dalam artian pengakuan di bibir dia, di ucapan dia, dan hatinya tuh ingkar. Jadi misalnya ada orang tampil di depan umum itu biar kelihatan alim, biar kelihatan seperti pejabat wah, paling bersih lah, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak. Itu juga sama munafik. Jadi siapa yang nggak munafik di antara kita? Kemungkinan munafik semua, atau saat ini, atau kemarin, atau 1 bulan yang lalu, dan lain sebagainya lah. Bisa dibilang sifat munafik itu sifat apa ya? Mungkin sudah stempelnya melekat dengan nafsu di situ. Tapi konteksnya kebanyakan urusannya sama ego. Makanya memunculkan sifat munafik. Biar kelihatan wah. Apa ya? Intinya beda. Sangat beda dengan aslinya. Kita saja, saya atau siapa saja, misalnya tanya orang, kita bohong sedikit saja, itu juga munafik. Makanya bisa dibilang ya mungkin kita ini semua orang-orang yang munafik. Tapi tentu bisa diperbaiki. Anda mau tobat 1 hari 100 kali juga nggak masalah. Anda mau baik lain daripada yang lain juga nggak masalah, ataupun buruk juga tanggung sendiri. Seperti itu. Mungkin sisi ini lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang di media publik. Banyak mungkin, saya yakin banyak. Mungkin saya juga, atau kalian juga, atau orang-orang yang bergaul di luar banyak menggunakan jurus ini. Bermuka 2 itu kan banyak kan orang sekarang itu. Itu juga bagian dari munafik. Banyak. Kalau begitu, kita ini semua bagian dari ciri-ciri orang munafik. Ini dia ceramahnya, Yai Subran Makmun. Oke. Sore hari ini mari kita pelajari satu penyakit lagi yang harus kita singkirkan. Penyakit riya. Riya berbuat sesuatu yang ditampakkan kepada orang untuk mendapatkan pujian dari orang. Itu riya. Kadang-kadang dari sifat riya ini meningkat menjadi sifat sombong tadi, sifat takabur tadi. Dari sifat riya itu berbuat sesuatu tidak mutlak karena Allah, itu sifat riya. Kita harus singkirkan sifat riya ini. Karena kita ini banyak berbuat sesuatu. Mengapa kita berbuat sesuatu? Karena banyak karenanya. Karena ingin dipuji orang, karena ingin dianggap oleh orang-orang baik, ingin dianggap oleh orang taat kepada Allah. Banyak karenanya, karena ingin dipuji orang dan lain-lainnya. Lalu mempunyai sifat riya. Sifat menampakkan kelebihannya, menampakkan perbuatannya, menampakkan jasanya karena ingin mendapat pujian dari orang. Itu
namanya riya. Riya itu termasuk asyirkul aswar, termasuk syirik. Karena kita ini berbuat sesuatu diminta oleh Allah untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Diperintahkan oleh Allah kita untuk menjalankan perintah Allah secara ikhlas, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin menampakkan kepada orang, tetapi ibadat itu jiwanya harus ikhlas. Mudahnya kita memahami ikhlas itu kalau kita berbuat sesuatu banyak karenanya, karena mungkin diantara anak-anak bangun subuh karena takut kepada keamanan nanti dikasih sanksi. Nah itu juga sudah tidak benar. Rajin belajar supaya nanti oleh gurunya dipuji. Jadi orang berbuat itu banyak karenanya. Apalagi kadang-kadang kalau sudah mendekati pemilihan umum pilkada itu, pada umumnya calon-calon pemimpin itu merekayasa pencitraan supaya dianggap oleh orang itu orang baik, orang bela rakyat, lalu membuat pencitraan, lalu makan di warung Tegal, masuk ke pasar-pasar supaya dianggap merakyat. Semua pemimpin yang merekayasa pencitraan itu jelas pemimpin munafik. Sebenarnya pencitraan itu tidak usah direkayasa. Pencitraan itu akan datang dengan sendirinya, bukan direkayasa. Nah sekarang itu kalau sudah pemilihan umum, pilkada dan lain-lainnya, banyaklah pemimpin-pemimpin yang kadang-kadang merekayasa pencitraan. Tidak pernah ke masjid lalu rajin ke masjid supaya dipilih lagi, mengadakan tarawih keliling, mengadakan subuh keliling. Di antaranya, insya Allah di antaranya juga mungkin ada yang ikhlas mengadakan tarawih keliling atau mengadakan jamaah subuh keliling. Di antara mereka yang ikhlas tentu ada, tapi di antara mereka juga ada yang merekayasa dirinya supaya dianggap orang Islam yang baik, lalu mengadakan subuh keliling, tarawih keliling dan lain-lainnya. Ya mungkin di antara mereka orang ikhlas, tapi tidak sedikit di antara mereka yang untuk membuat pencitraan. Itu namanya termasuk riya kepada manusia. Dalam Islam itu tidak boleh. Kita beribadat ini harus dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk diperlihatkan kepada orang. Awak rajin sholat, rajin berjamaah dan seterusnya, niatnya lillahi ta'ala. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu membuang, menghilangkan segala macam karena, hilangkan itu semua, tinggalkan satu, karena Allah. Nah, itu namanya orang ikhlas. Jadi vaksinnya riya itu vaksinnya ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan kemasukan baik bakteri riya itu, tidak akan kemasukan bakteri riya itu. Orang yang ikhlas seluruhnya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya hadapkan muka saya ini kepada siapa saya hadapkan? Bukan kepada manusia, tetapi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Saya hadapkan muka saya kepada pencipta yang menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ketika sholat, usatkan niatnya dulu.
niatnya nggak beres, rukuk sujud yang nggak beres, niatnya dulu. Usolli fardol asri mustaqbilal kiblati arba rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Pusatkan pikirannya, hadirkan hatinya. Hatinya hadirun amam Allah. Ketika takbir Allahu Akbar, dalam hatinya saya niat sholat asar, menghadap kiblat 4 rakaat makmum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika takbir hadir itu semua. Jangan takbir pikirannya kemana-mana. Bagaimana mau diterima sholatnya oleh Allah tidak niat? Niat itu mengkonsentrasikan pikiran. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an talafut melafatkan niat itu sunnah. Usolli fardol asri itu namanya melafatkan. Mengapa oleh Imam Syafi'i disunnahkan? Untuk menolong hatinya. Ketika takbir hadir niatnya Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar dalam hatinya saya niat sholat fardu asar, menghadap kiblat 4 rakaat makmuman karena Allah. Itu sekaligus hadir. Maka ketika mau takbir itu pusatkan dulu pikirannya. Tidak mungkin niat itu akan hadir tanpa mengkonsentrasikan pikirannya. Konsentrasikan dulu pikirannya, jangan takbir kalau belum tertuju kepada sholat. Begitu tertuju kepada sholat, Allahu Akbar, hadir semuanya. Fardu asar menghadap kiblat 4 rakaat makmuman, hadir semuanya. Bacalah bacaan sholat itu dengan tertib, nggak usah cepat-cepat kayak dikejar maling aja.